Ricky meninggal itu. Ricky meninggal itu karena kecelakaan. Di rumahnya sendiri, Sat. Apaan sih, Ma? Dia kena musibah. Enggak, ini semua gara-gara Mama. Gara-gara Mama Ricky jadi korban. Elsa. Maksud kamu? Kamu nyalain Mama? Kalau bukan karena Mama. Kamu denger ya? Kalau bukan karena Mama, pasti kamu udah dilecehkan sama dia saat itu. Aku benar-benar stres, Ma, sekarang. Masalah Roy aja udah bikin aku pusing, sekarang ditambah lagi masalah Ricky. Aku harus gimana, Ma? Elsa, lihat. Tolong kamu lihat Mama. Semua akan baik-baik aja, Sa. Semua akan baik-baik aja. Oke. Oke, sayang. Aku menyuruh Elsa tenang. Padahal sebenarnya aku takut sekali. Gimana kalau nantinya aku juga tertangkap sebagai pelaku pembunuhan? Nino telepon, Ma. Aku jawab dulu ya. Halo, sayang. Jadi gimana nanti acaranya? Kamu udah booking tempatnya belum? Aku udah nelfon Bapak Surya loh, aku undang. Ini Papa lagi nunggu update-nya. Lokasinya bakal di mana? Ya ampun. Saking stresnya mikirin soal Ricky, gue jadi lupa booking tempat buat acara Nino. Sa, kok diem? Jadi gimana? Kamu denger gak sih? Iya, sayang, aku denger kok. Tapi jujur, sayang, aku lagi stres nih sekarang. Soalnya restoran yang aku booking udah di-reserve sama orang buat acara ada pesta gitu. Dan sekarang aku lagi cari pengganti restoran yang lain. Ya udah. Cepetan kamu cari tempat barunya ya. Terus update ke Papa Surya. Nggak enak Papa Surya yang nunggu. Iya, sayang. Nanti aku kabarin kamu ya. Kamu tenang aja, semua pasti beres ya. Ya udah. Hati-hati. Saking stresnya nih, Ma, aku mah. Ya ampun. Aku tuh hari ini sebenarnya mau cari restoran booking untuk ulang tahunnya Nino. Oh iya. Gimana ya? Mama temenin aku ya. Mama temenin aku buat cari tempatnya ya. Oke. Iya, sayang. Nanti Mama akan bantu. Mama akan bantu kamu. Oke. Om. Om. Ricky gimana? Ricky udah nggak ada. Ricky meninggal. Iya. Ricky meninggal? Maksud Om, Ricky meninggal saat kebakaran itu. Enggak. Ini nggak mungkin, Om.
Saya aja nggak ada dengar berita apapun soal kematiannya Ricky. Karena itu memang permintaan orang tua Ricky untuk merahasiakan kematian Ricky. Karena kematiannya disebabkan oleh kebakaran. Itu pasti akan diusut oleh kepolisian. Dan mereka nggak mau itu terjadi. Makanya mereka minta dikip rapat-rapat tentang kematian Ricky. Kalau Ricky emang beneran meninggal, di mana makamnya, Om? Jenazah Ricky langsung dimakamkan di luar kota. Di Malang. Dan itu memang permintaan orang tuanya. Supaya tidak ada media yang meliput sama sekali. Terus Om Farhan, papanya Ricky, dia nggak mau nyelidiki soal ini, Om. Kenapa rumah Ricky bisa sampai kebakar? Enggak, Rafael. Enggak. Kamu kan tahu sendiri bagaimana Om Farhan itu. Selama ini dia selalu menutup diri dari media. Jadi Om harap kamu juga simpan rapat-rapat dan jangan gembar-gemborkan kejadian ini sama siapapun. Kok bisa sih? Ada korban jiwa, tapi keluarga malah menutupi. Rasanya ada yang janggal. Aku merindu, ku yakin kau tahu. Dok, gimana kondisi suami saya? Iya, gimana anak saya, Dok? Pak Aldebaran masih dalam masa pemulihan. Jadi Pak Al tidak bisa berpikir lebih berat. Oleh karena itu, tolong dijaga sekali kondisinya. Dan kalau bisa, jangan terlalu ramai orang di ruangan Pak Al. Cukup satu orang saja. Supaya Pak Al beristirahat bisa maksimal. Dan tolong komunikasi juga bisa dibatasi. Ya, Bu? Berarti anak saya nggak bisa jengukin papanya dong? Nungguin papanya nggak bisa? Tunggu dulu ya, Bu. Karena operasi kepala itu cukup berat pemulihannya. Dan untuk saat ini, kondisi Pak Al bisa dibilang sudah sangat baik. Kalau kita tidak hati-hati atau kita lengah, bisa-bisa seperti tadi. Pak Al kejang-kejang kembali dan itu sangat mempengaruhi tingkat kesadarannya dan kondisinya bisa menjadi tidak baik lagi. Aku mau sama Papa. Apalagi anak ibu ini masih kecil. Sebaiknya jangan terlalu sering dibawa ke rumah sakit. Karena itu tidak bagus untuk anak ibu. Ya, makasih banyak, Dok. Saya permisi dulu kalau gitu. Thank you, Dok. Sama-sama. Sayang. Maafin Mama ya, tapi untuk saat ini mungkin Rena belum bisa nemenin Papa dulu ya, sayangnya. Tapi Ma, Papa gak baju cantik buat Papa. Tapi kan aku udah bawa bunga buat Papa. Aku kangen Papa, Ma. Aku mau main sama Papa. Mama tahu Papa juga pasti kangen sama Rena, mau main sama Rena. Tapi maafin Mama ya, untuk saat ini memang belum bisa, sayang. Sudah jangan nangis dong. Kalau nangis nanti Papa sedih di dalam. Ya. Selalu doain Papa ya, biar Papa cepat sembuh ya. Jangan nangis dong. Jangan bikin Mama sedih. Ya. Ma. Ya. Tadi kan dokter juga bilang sendiri yang nungguin itu kalau bisa satu orang aja. Biar aku aja ya, Ma. Kamu bisa sendiri? Ya bisa. Oke. Yang penting Mama selalu jagain Rena ya. Iya, I will. Yaudah kalau gitu, Rena, yuk pulang sama Oma ya, sama Ncus. Ma, aku kasih Papa ya. Titip buat Papa. Papa pasti seneng. Pasti bunganya langsung dipajang tuh di sebelah tempat tidurnya. Dan
Malah papa nanti pamer ke orang-orang yang ada di sini sayang. Dia pamer kalau misalkan habis dikasih bunga dari anak yang paling cantik, yaitu Reina Putri Alfari. Yuk, kita pulang yuk, sayang. Aku pulang ya, Ma. Yaudah, mau pulang ya, Din? Ya. Ya. Ini keluar dulu ini ya. Enak. Sanggup. Ya Allah, sampai kapan nih kondisi Mas Al seperti ini? Kasihan Reina. Oke, Rafael. Om balik dulu ya. Yo. Dan ingat satu hal lagi. Kamu jangan pernah bicarakan kejadian ini sama pihak keluarga besar kita yang lainnya. Oke? Masa sih Ricky meninggal? Gue rasanya masih nggak percaya. Rafael, saya sudah dengar obrolan Bapak dengan Pak Martin tadi. Kalau memang benar Ricky meninggal, saya turut berduka cita, Pak. Tapi maaf, di sini saya merasa janggal. Sangat aneh kalau misalkan keluarganya Ricky sampai menutupi ini, Pak. Bahkan sampai jenazahnya pun dibawa keluar kota. Iya, Pak. Ini yang lagi saya pikirkan, Pak. Seharusnya saya sedih karena sepupu saya meninggal. Tapi semua kejanggalan ini yang membuat saya berpikir kalau ini ada yang disembunyikan, Pak. Oh iya, Pak, soal kemarin. Bapak benar-benar nggak ngelihat Ricky ketemu siapa? Saya benar-benar minta maaf, Pak Randy. Kemarin itu saya pingsan. Jadi saya nggak bisa banyak membantu, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Ini juga di luar prediksi saya. Pak Randy nggak usah khawatir, Pak. Saya nggak akan tinggal diam. Saya akan cari tahu informasi soal Ricky lagi, Pak. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Kalau gitu saya permisi ya, Pak. Pak Randy. Ada yang mau saya tanyakan, Pak. Soal apa ya, Pak? Dari kemarin ada yang mau saya tanyakan ke Pak Randy. Tapi saya lupa terus, Pak. Andin kenapa ya, Pak? Soalnya beberapa hari belakangan ini dia nggak datang ngajar ke kampus. Ya, Bu Andin baik-baik aja kok, Pak. Bu Andin sehat. Tapi Pak Al baru aja dioperasi, Pak. Jadi Bu Andin nemenin Pak Al di rumah sakit. Pak Al baru dioperasi? Iya, Pak. Saya benar-benar baru tahu, Pak, kalau Pak Al dioperasi. Tapi nanti saya usahakan untuk menjenguk Pak. Terima kasih, Pak. Pak Al di Jakarta Hospital, kamar VIP nomor 1. Baik, Pak Randy. Ya sudah kalau gitu. Saya permisi, Pak. Ya, Pak. Mari. Mas, 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 kamu sakit lagi, Mas? Sini nak, lanjut. Suster, suster. Rena, sayang. Rena mau jalan-jalan ke mall, main di playground, atau ke taman. Kita lihat badut. Nanti bisa makan gulali. Mau? Gak mau, Mama. Aku maunya sama Papa. Iya, Bu Bos. Rena tuh maunya ketemu sama Pak Bos. Rena kan kangen banget sama Pak Bos. Tadi aja waktu saya ditelepon sama Ibu,
minta bawa Rena ke rumah sakit, dia senang banget Bu. Minta didandanin yang cantik, minta dipakein baju yang bagus. Nggak taunya pas ketemu sama Pak Bos malah langsung suruh pulang. Makanya dia sedih, kasihan gemoy. Maaf ya, karena kondisi papa tuh belum baik, belum betul-betul sehat ya. Rena harus sabar. Jadi nanti kalau sudah sampai rumah, Rena sholat sama Oma ya. Minta sama Allah supaya papa cepat sehat ya. Terus kepalanya nggak sakit lagi, jadi bisa main-main sama Rena. Oke, Oma. Aku sholatnya yang sungguh-sungguh. Ya, good girl. Oma, besok ketemu papa lagi ya. Sini. Ya, sudah sewajarnya Rena seperti ini. Karena Rena punya ikatan darah terhadap Al. Gimana? Masih sakit? Tadi Rena belum sempat ngasih hubungannya ke kamu. Kamu harus coba sembuh ya. Kasihan Rena.